Iya, assalamualaikum Mbak Adia. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Alhamdulillah, sudah sarapan? Sudah dong. Berarti sudah aman ya perutnya? Iya, aman. Nah, kan sebelumnya Mbak Adia sudah menghubungi Ibu ya untuk Iya. melakukan proses konseling gitu. Kemarin juga kita sudah jadwalkan ketika Mbak Adia ke ruang BK gitu ya. Iya. Oke, nah sebelumnya ada kegiatan apa nih Mbak sebelum pergi ke sini? Sekarang kan sekitar jam 10 udah. Iya. Tadi sih aku cuma habis kerja kelompok aja sih Bu. Terus habis itu langsung ke sini tadi. Kalau kerja kelompok apa nih? Kalau boleh tahu? Itu ngerjain seni budaya itu loh. Jadi ngerjain tugas proyek terakhir itu, jadi sama kelompok, teman-teman kelompok, terus habis itu ke sini. Soalnya ini minggu-minggu hampir UAS jadi hampir Iya, banyak gitu ya. betul. Kayak gimana? UASnya persiapannya gimana nih kalau boleh tahu? Aman, pusing dikit. Oh, sedikit. Banyak SMA ya? Iya. SMA-nya ini di jurusan apa Kak? Boleh tahu? Jurusan IPA Kak. Oh, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Nah, sebelumnya biar kita nggak canggung, kita boleh kenalan di dalam dulu ya. Nah, Oke, sebenarnya dari Ibu terlebih dahulu, perkenalin, nama saya Nahdia Indah Nasrufia, biasa dipanggil Ibu Nahdia. Dia juga, nah tapi di sini artinya nggak apa-apa kalau misalnya mau enaknya manggil Kak, manggil Ibu juga nggak apa-apa, se-enaknya Mbak Adia aja gitu. Iya. Nah, Ibu di sini asal Malang sendiri, karena sebenarnya di sini sambil kuliah juga ya, gitu, melanjutkan sarjana di S2 gitu. Nah, sekarang dari Mbak Adia mungkin bisa memperkenalkan diri, asal daerahnya mana, terus kesibukannya mungkin akhir ini ngapain gitu. Ya, perkenalkan, nama aku Nabila Adia Salma. Asal rumah sendiri itu dari Jombang, dari SMA, dari Madrasah Alia Ar-Rahman. Nah, kesibukan akhir-akhir ini ya cuman sekolah, tugas belajar, terus tugas kelompok, seperti itu aja sih Bu. Oke, berarti kesibukannya ala kadarnya sebagai orang siswa gitu. Iya, seperti itu. Sibuk dengan organisasi juga nggak? Iya, sebenarnya organisasi juga. Kebetulan aku ikut di OSIS. Gue jadi sekretaris di OSIS juga. Oh, berarti orang sibuk ya. Iya. Gimana nih, misalnya kan biasanya anak organisator tuh manajemen waktunya ada yang berantakan. Kadang dari Mbak Adia sendiri gimana kira-kira? Kalau dari aku sih sebenarnya berantakan enggak sih Bu. Cuman mungkin lebih ke suka keteteran kalau ngerjain proker-proker di OSIS-nya sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa agak keberatan dengan tugas-tugas yang di OSIS. Kalau untuk ngatur waktu belajar sama ke organisasinya aman aja sih Bu. Oke, berarti orang masih aman gitu Iya. ya. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada inti konselingnya kita, di sini aku mau tanya, sebelumnya apakah Mbak Adia sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah sama sekali. Iya. Makanya ini tertarik banget ikut konseling. Boleh tahu Mbak Adia udah kelas berapa ya? Sekarang kelas 12 Bu. Oh, udah hampir akhir. Iya, udah berakhir. Juga persiapan kuliah kan? Iya, benar. Sudah adakah universitas yang mau dituju gitu? Sudah. Alhamdulillah. Mau di jurusan apa nih? Kan MIPA nih biasanya apa? Iya. Gitu. Kebetulan kemarin alhamdulillah kan kemarin udah pengumuman SNDP juga ya, dan alhamdulillah kemarin itu saya lolos di universitas juga negeri dan dapat di jurusan biologi murni. Oke, alhamdulillah, berarti nyambung gitu ya. Iya. Karena kan ada teman-teman Selaras, iya. ambilnya dulunya FIPA, sekarangnya ke sastra Inggris gitu kan. Iya, benar. Tapi nggak apa-apa. Tapi kadang beberapa orang, sepengalaman Ibu pas dulu juga kuliah di S1 itu ada orang yang kayak salah ambil jurusan gitu. Iya, gitu. benar. Nah, oke. Di sini sekarang kan tadi Mbak Adia masih belum melakukan proses konseling ya selama Iya. ini, berarti kan masih belum tahu konseling ini gimana sih. Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu di kelas 3 sendiri kan biasanya itu ada guru BK yang apa ya, kayak memberitahu kepada siswa-siswanya tentang perguruan tinggi itu ada. Sudah ada. Udah pernah dikasih kayak sosialisasi juga tentang perguruan tinggi sudah ada. Cuman ya seperti itu. Ya, itu namanya bimbingan karir biasanya. Oh, gitu. Ya, beda sama konseling aja. Jadi konseling ini yaitu dimana nanti proses ada seseorang, yaitu ada saya sebagai konselor, Iya. yang selanjutnya ada Mbak Adia sebagai konselor, yang mana nanti saya di sini kan akan membarengi Mbak Adia untuk mencari jalan keluar tentang permasalahan yang Mbak Adia rasakan. Jadi kan Mbak Adia kesini gak mungkin dong tanpa
ada tujuan dan waktu tersendiri. Iya, Nah, benar. jadi nanti di sana kita sebenarnya di sini Bu tidak membedakan solusi, tapi di sini kita mencari bareng-bareng bagaimana enaknya untuk kedepannya bagi Mbak Adia. Kata Siap. kami. Iya, dapat. Nah, jadi untuk proses konseling ini Mbak kurang lebih sekitar 40 menitan. Nah, semisal nih nanti masalah yang kita bahas belum selesai, mungkin kita butuh sesi untuk selanjutnya. Nanti kita akan merencanakan juga jadwal untuk kedepannya. Nah, bagaimana waktunya? Nanti kita kontakkan lagi deh di WA, maksudnya kapan, semisal belum selesai. Kalau semisal dirasa Mbak Adia sudah cukup cukup dengan sesi konseling pertama ini, ya kita sudahi sampai sesi konseling pertama ini. Tapi kalau misalnya waktu 40 menit ini masih kurang, kita akan mengadakan konseling lanjutan nanti di sesi kedua pada pertemuan yang akan kita rencanakan. Seperti gitu. Oke, siap. Berarti bisa berkelanjutan ya ini. Iya. Dan tadi Mbak Dia ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja dulu deh Bu, nanti aku ngikut pertanyaannya di itunya. Nah, oke, baik. Nah, jadi agar proses konseling ini bisa terjalan dengan lancar, apakah Mbak Adia mau ke kamar mandi terlebih dahulu? Tidak. Aman ya? Iya, aman. Ya, nanti meskipun di tengah-tengah pun mau bilang kamar mandi, mau ke kamar mandi bilang aja ya. Soalnya kan gak boleh dong cerita kayak mampet-mampet gitu. Iya, Nah, aman. jadi sebenarnya konseling ini gak tegang-tegang amat sih Mbak, kayak kan Mbak Adi cerita. Nah, juga nanti ketika Mbak Adi bercerita, jangan takut, jangan khawatir. Misal mungkin kan kita nggak tahu ya privasi orang apa yang diceritakan, jadi gak usah takut, gak usah khawatir, karena pada sesi konseling ini kita punya asas kerahasiaan, yang mana di sini yang mengetahui cerita ini hanya saya dan Mbak Adia, nggak mungkin saya sebarluaskan kepada orang lain. Kemudian ada asas keterbukaan, yang mana kita kan nggak mungkin kita akan menyelesaikan suatu permasalahan kalau dari Mbak Adia sendiri nggak terbuka gitu. Jadi nggak usah ada yang ditutup-tutupin, meskipun itu mungkin malu buat Mbak Adia, nggak apa-apa, kita tahu bareng-bareng dan kita cari solusi bareng-bareng. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, kalau boleh tahu Mbak Adia kesini kepaksa atau diajak teman atau disuruh orang tua atau gimana? Enggak, emang asli tertarik aja pengen konseling karena emang ada yang ingin ditanyakan gitu. Oke, berarti sukarela dong, nggak ada paksaan itu. Jadi kan nggak mungkin kita maksa orang suruh konseling, kan nanti takutnya nggak cerita gitu. Kadang ada nih Mbak, orang yang konseling itu dia nggak pengen nyelesain solusinya, cuma dia pengen didengar untuk bercerita kayak gitu. Nah, oke, karena mungkin udah ya penjelasan di awal, dapat kami ya. Dapat. Oke, Mbak Adia sekarang bisa nih cerita lebih lanjut permasalahan atau akhir-akhir ini yang membuat Mbak Adia tidak nyaman. Diserahkan. Oke, kan karena sekarang di kelas 12 gitu ya, yang kemarin sudah selesai daftar SNBP dan hanya keterima di jurusan itu tadi. Sebenarnya jurusan itu bukan jurusan impian saya. Yang jadi kimia tadi. Yang di biologi tadi. Kan biologi tadi saya bilang dulu. Nah, biologi itu bukan jurusan impian saya, tapi emang saya masukkan di daftar ketika saya di daftar SNBP. Jadi yang daftar SNBP itu kan saya, yang pilihan pertama itu kan biologi murni. Nah, yang kedua itu teknologi pendidikan. Sebenarnya saya ngincernya di teknologi pendidikan ini. Kenapa kok biologi ini saya taruh di yang pilihan pertama? Soalnya kan biologi di universitas yang saya pilih ini itu akreditasinya unggul. Sedangkan sekolah saya itu akreditasinya masih C. Jadi kayak aku takut nanti di tekpen ini malah ketolak. Jadi kayak biar nanti kalau biologi berhasil itu biar ke pilihan kedua gitu kan. Itu kayak planning saya sebelumnya gitu kan. Ternyata plot twist, malah keterimanya yang di pilihan pertama, yang di biologi itu tadi yang saya tidak ada kepingin di situ gitu loh. Nah, dari orang tua sebenarnya itu nggak mengizinkan saya untuk di univ ini tadi. Beralasan karena saya dulu itu di pesantren dan disuruh lanjut di UIN, sedangkan yang saya pilih sekarang itu universitasnya umum. Nah, kenapa saya tetap lanjut daftar SNBP waktu itu? Karena di sekolah saya kan kalau akreditasinya C itu kan berarti cuma dapat 5% ya. Nah, kebetulan di kelas saya itu anaknya juga cuma sedikit. Nah, kuotanya itu juga cuma sedikit kan. Nah, terus yang berani maju di SNBP itu cuma saya aja. Yang teman-teman lainnya memilih banyak yang kerja atau enggak gitu, kuliah-kuliah di swasta kayak gitu. Nah, akhirnya jadi dambaannya sekolah gitu kan. Jadi kayak sekolah ini udah mendambakan untuk aku biar lolos di itu tadi. Kayak aku ya udah gak apa-apa gitu kan. Terus tapi orang tua di situ masih kayak
kurang setuju gitu loh dengan pilihanku yang di pilihan saya yang di Universitas Negeri Umum tadi. Ketika sudah keterima, otomatis saya kan nggak bisa nolak, kayak gimana ya, nggak bisa nggak bisa mengundurkan diri dari univ ini tadi. Sedangkan saya itu juga daftar di SPAN. Ibu tahu kan ya SNBP sama SPAN? Ya, kalau SPAN biasanya rannya lebih ke UIN biasanya. Nah ya, saya itu juga daftar double Bu. Jadi di SPAN itu saya juga daftar jurusan tafsir Al-Quran sama sama pendidikan bio. Nah itu lolos di yang pendidikan bio, tadris bionya. Jadi kayak orang tua itu ngarahin aku ke UIN, sedangkan yang dari sekolah itu ngarahin ke univ yang negeri ini tadi. Nah kalau dari aku sendiri ya, kenapa kok aku milih maksudnya kayak sebenarnya aku masih bingung juga ya Bu, mau lanjut yang di mana. Tapi kayak aku lebih mantapkan ke yang negeri, soalnya nanti biar gak kebaitis kan, masa akreditasinya kan udah rendah gitu ya, takut nanti kalau malah adik kelasku yang gak bisa lanjut gitu. Itu sih masalahku, jadi kayak aku takut gak bisa berkembang di jurusan ini, soalnya memang sih aku dari MIPA, cuman aku nggak ada basic yang benar-benar aku tuh paham dengan biologi, yang aku itu benar-benar tertarik dengan biologi gitu. Kalau teknologi pendidikan itu aku ada tertarik, tapi mungkin bakat nggak ada, tapi ada ketertarikan. Nah, sedangkan di biologi bakat juga nggak ada, ketertarikan juga nggak ada, jadi kayak takut nggak bisa berkembang di jurusan ini gitu loh. Mau diambil di UIN juga resikonya malah semakin berat, karena ya itu tadi pertimbangan ke blackis yang di sekolah itu tadi kan juga nggak boleh terlalu egois kalau sini milih di UIN gitu kan. Tapi orang tua sih sudah kayak ya udah nggak apa-apa kalau mau ke univ yang tadi, yang penting kamu bisa bertanggung jawab dengan pilihanmu sendiri. Nah itu akhirnya agak berat di situ juga. Orang tua sudah kayak bilang tanggung jawab dengan pilihanmu, sedangkan aku sendiri kayak ragu dengan jurusan ini tadi, bisa kak aku berkembang di jurusan ini. Itu sih Bu yang masalah yang jadi pikiran saya sekarang. Saya bisa mengerti. Nah, jadi kan tadi Mbak Atia sudah cerita ya dari awal, bahwasanya ketika dari awal tuh sudah bimbang milih tentang jurusan, entah itu yang di SNBP, karena yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwasanya sebenarnya tingkatannya SNBP ini lebih wow daripada SPAN gitu. Yeah. Nah, kenapa Mbak Atia juga mungkin tadi berat ya mau menolak yang SNBP dan mematuhi permintaan orang tua, karena memang SNBP biasanya itu sekali diterima harus ya diterima, karena nanti jatuhnya ke sekolahnya Mbak Atia. Sekolahnya kan nasional juga kan itu. Takutnya karena udah akreditasinya kecil, malah nanti kan takutnya tahun depan tuh nggak ada kuota buat itu kan. Iya Ibu dapat mengerti. Nah, yang Ibu mau tanyakan di sini sebelumnya, apakah Mbak Atia sampai sekarang masih ragu atau gimana tentang pandangan orang tua terhadap Mbak Atia itu? Jujur ragunya kayak gini, kan orang tua kan sudah bilang kayak ya udah yang penting kamu itu sesuai dengan berani bertanggung jawab dengan pilihanmu gitu kan ya. Nah aku ragunya itu karena takut nanti di tengah-tengah itu orang tua itu kayak, kalau aku mungkin nanti keberatan di jurusan ini, takut nanti orang tua kayak ketika aku keluh kesah terus kayak malah melempar kayak ucapan lagi kayak ya itu kan pilihanmu sendiri, takut nanti kedepannya seperti itu gitu loh Bu. Jadi kayak ini nanti gimana ya nanti kedepannya kalau aku ada keberatan terus aku harus lari ke siapa gitu loh kan. Apalagi ya tahu sendiri kan Bu, kalau murni itu ya pasti berat gitu loh. Terus saya mau lari ke siapa kalau orang tua aku aja udah bilang kayak gitu. Nah, ketika Mbak Atia merasakan di dalam posisi seperti itu, apa yang Mbak Atia pikirkan? Sebenarnya pengen mundur. Itu kan kayak gimana ya, kayak apa aku mundur aja ya, karena kayak itu loh Bu, kayak kondisinya udah gak mungkin banget gitu loh saya mau maju. Cuman yang bikin saya masih kayak mikir aku maju aja ya itu sekolah tadi sih, kasihan sekolahnya udah itu tapi kok masa saya mau mundur lagi, kan kalau mundur kan otomatis kebagis kan. Nah itu kayak itu yang bikin jadi pertimbangan. Tapi kalau mikir itu ya pasti mikir apa mundur aja ya. Nah dari yang Mbak Adia tadi rasakan, nah Ibu menangkap dua permasalahan sebenarnya di sini. Yang pertama mungkin antara ngajar dan mundur tadi itu mengambil jurusan, yang kedua pikiran negatif pada Mbak Adia itu takut nggak berkembang nanti kalau misalnya ngambil di jurusan di biologi tadi itu ya. Nah kiranya gini Mbak, seperti yang saya bilang bahwasanya kan di dalam konsul ini mungkin kita 40 menit itu masih kurang ya. Nah makanya kita harus tetapkan tujuan dulu. Nah tujuannya Mbak Adia kiranya mau lebih proper kepada yang pertama atau yang kedua tadi?
lebih ke itu sih yang cara membawa mindset aja. Gimana caranya biar saya itu yakin sama teguh pendirian dengan pilihan yang saya pilih tadi. Oke, berarti kan tadi dari orang tua sebenarnya membolehkan tapi masih kayak ngawang gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, terus ketika Mbak Adia tadi kan bilang ketika saya tanya apa yang Mbak Adia pikirkan, Mbak Adia mikirkan mau mundur. Ketika Mbak Adia milih mundur, konsekuensi apa kiranya Mbak Adia nanti dapatkan? Banyak. Ya. Banyak pastinya. Ya, mungkin bisa dari Mbak Adia sendiri bisa dijelaskan. Meliputi sekolah pertama, terus habis itu pastinya nanti dari POV guru-guru saya di SMA yang mungkin sudah senang ketika saya tahu saya ada di universitas negeri, apalagi seyayasan udah tahu, maksudnya udah diforin ke orang-orang juga kalau saya lolos di ini, tiba-tiba saya nggak ngambil kan pasti nggak hanya saya, nggak hanya wali kelas saya aja yang kecewa, tapi kan semua guru-guru juga kecewa. Terus habis itu saya nggak bisa masuk di kampus impian saya itu tadi. Meskipun jurusannya bukan jurusan impian gitu. Itu sih. Itu mengenai tadi yang SNBP ya. Kalau misalnya Mbak Adia memilih yang SPAN, konsekuensinya kira-kira banyak mana SNBP atau sama SPAN tadi? Banyak, kalau ngambil SPAN lebih banyak lagi konsekuensinya. Soalnya kenapa? Pasti nanti konsekuensinya jangka panjang. Yang kita tahu itu kan kalau Blackis kan 4 tahun ya. Sedangkan kalau saya itu baru ke buka Blackisnya di angkatan saya ini. Jadi saya ini angkatan perdana yang bisa masuk di univ ini tadi. Nanti kan pastinya guru-guru itu juga pasti kecewa yang pasti. Terus jangka panjang ke adik kelas saya juga, ke 4 tahun ke bawah saya juga akan gak bisa merasakan di kampus univ ini tadi. Terus sayanya juga sama aja gak sih Bu, sebenarnya kayak di kampus ini biologi, di kampus sana juga tadris biologi, bedanya cuma pendidikan sama murni gitu aja kan. Jadi kayak sebenarnya sama aja, beda kampus dan beda pendukung aja gitu. Oke. Nah, setelah tadi Mbak Adia sudah mendengarkan ya, antara kalau milih SPAN ataupun SNBP itu pasti banyak konsekuensinya ketika Mbak Adia nggak milih SNBP tadi itu. Nah setelah Mbak Adia mengetahui ini ya, lebih banyak konsekuensinya kalau Mbak Adia misal nggak ngambil SNBP. Ketika Mbak Adia nggak ngambil SNBP, kan pasti banyak konsekuensinya dari sekolah. Nah, terus antara tadi pendidikan. Nah, sekarang saya mau lanjut ke jurusannya, antara pendidikan biologi dan biologi murni. Mbak Adia lebih proper kemana kalau dari diri Mbak Adia sendiri? Iya, sebenarnya saya itu nggak terlalu suka ke pendidikan pertama. Terus habis itu kayak murni itu, ini dari iming-iming orang-orang sih ya, murni itu lebih banyak prakteknya gitu ya. Jadi kayak lebih tertarik ke murni sebenarnya, tapi aku belum merasakan kan Bu. Jadi kayak nggak tahu beratnya, tapi kan POV orang-orang kan kayak ya murni lebih banyak prakteknya, lebih banyak itunya. Jadi kayaknya lebih seru di murni gitu. Itu kata orang-orang. Tapi yang bikin saya ragu juga ini Bu, kan guru saya itu ada yang biologi murni juga di kampus yang ada di Surabaya. Nah, orangnya itu bilang kalau murni itu susah lulusnya, dengan tugas-tugasnya juga susah gitu. Tapi kalau lebih proper ya lebih suka ke murni sih, soalnya ke praktek bukan ke pendidikan. Soalnya saya kurang suka ngobrol dengan itu. Lebih ke biologi Pak? Iya, lebih yang murni. Nah, setelah saya tadi mendengarkan, kan itu Mbak Adia dapat POV dari orang lain, belum merasakan sendiri. Kayak istilahnya, gimana sih kita akan tahu suatu pengalaman itu kalau kita tidak merasakan sendiri. Nah, berarti kan kita gak harus 100% percaya dengan omongan orang lain. Kalau tadi Mbak Adia juga bilang, guru ya? Iya, Mbak Adia itu juga ada lulusan biologi murni, yang mana itu apa ya, mungkin sulit buat lulusnya. Kalau saya tanya balik ke Mbak Adia, apakah pengalaman setiap orang itu sama? Enggak sih. Mbak Adia mungkin pernah mengalami itu nggak? Kayak misalnya ada nih yang bilang kalau aku ya nggak mungkin sukses menjalani ini, tapi Mbak Adia tetap kekeh pada pendirian, misalnya nggak kok aku bisa. Kan orang itu beda-beda. Pernah nggak mikir kayak gitu?
Iya pernah. Nah, kalau disamakan dengan kasusnya Mbak Dia yang sekarang, kiranya apakah pengalaman orang itu harus sama? Mungkin kan dengan kita mengupgrade diri kita, mempunyai apa ya, tujuan ataupun ya hal-hal yang kita bisa lakukan, juga kemampuan orang kan lain-lain gitu. Iya benar. Menurut Mbak Dia gimana? Apakah pengalaman orang itu harus sama? Enggak Setelah sih. Mbak Dia mendengarkan ya cerita ibu gurunya tadi yang sempat kuliah di biologi. Iya sih, harusnya gitu ya Bu, harusnya nggak sama. Gambaran ya, maksudkan Harusnya ya dari saya sendiri sih yang bisa berubah biar nggak nggak terulang kasus yang sama dengan guru saya itu tadi. Iya benar yang katanya Ibu tadi. setelah sebenarnya di sini kan Mbak Dia tadi pengen mengubah kayak cara pikir biar saya lebih apa sih PD pede di dan jurusan ini. di jurusan itu. Nah, ini Mbak Dia mungkin kan tadi itu Mbak Dia cuma hanya bukan tanya sih, tahu dari guru. Iya. Nah, apakah Mbak Dia sudah pernah menanyakan hal ini yang Mbak Dia rasakan kepada orang lain? Belum, karena aku sendiri kan nggak terlalu terbuka dengan orang lain ya, jadi kayak aku hanya bertanya atau tanya orang lain itu ke orang-orang yang tiap hari ketemu saya, maksudnya kayak guru kan tiap hari ketemu saya gitu ya, jadi ya udah aku tanya hanya sebatas ke guru itu tadi, satu orang itu aja. Berarti kan hanya sudut pandang pun itu cuma dari satu orang kan. Nah, mungkin nih sebelum Mbak Dia bisa benar-benar meluncur kepada antara dua pilihan tadi, Mbak Dia bisa untuk mencari informasi dari orang terdekatnya mungkin, atau ya sekedar mencari informasi gitu. Itu kiranya menurut Ibu bisa lah membantu mindset ataupun cara berpikirnya Mbak Dia seperti itu. Nah, kemudian di dalam apa yang Mbak Dia takutkan ketika tidak bisa berkembang di prodi yang Mbak Dia pilih? Kan gini, kita kuliah ya, apalagi jurusan murni ya, pastinya nanti endingnya kerja gitu kan ya Bu. Itu kalau jangka panjang sih, tapi kalau untuk yang jangka pendek di masa kuliahnya sendiri, takut nanti tertinggal sama teman-teman ketika di kelas. Mungkin yang teman-teman kan pastinya kan namanya SNBP ya, pastinya kan teman-teman saya nanti banyak yang dari yang SMA yang mungkin sebelumnya sudah pernah praktek kayak gitu-gitulah, yang udah wow gitu loh. Nah, dia sendiri tuh takut kalau nanti tertinggal di kelas itu, tertinggal materinya, tertinggal ketika prakteknya, kayak tertinggal dalam artian kurang paham, akhirnya terus ngerjakan tugas itu sulit. Jadi kayak takut itu aja sih. Tapi kalau untuk jangka panjangnya ya itu tadi kan, kalau kerja itu kan pasti orang itu milih ke itunya, ke pengalaman dari ketika selama di kuliah itu bagus apa enggak, dari organisasinya dan sebagainya. Nah, itu takut jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendeknya ya takut di kuliah, di kelasnya itu tadi aku kurang bisa berkembang, terus nanti teman-temannya juga takut nggak sesuai, nggak bisa care ke kita gitu, jadinya kayak malah kurang mendukung gitu. Apalagi saya nggak punya kenalan yang cutting yang maksudnya kakak tingkatnya saya yang sejurusan sama saya, yang saya kenal deket gitu, jadi kayak mau ketemu siapa ya nanti. Ketika Mbak Dia merasa takut tertinggal tadi yang katanya, perasaan negatif apa yang tumbuh pada diri Mbak Dia? Maksudnya perasaan negatif kayak gimana? Perasaan negatif ya mungkin Mbak Dia merasakan karena takut tertinggal tadi ya, sedih, cemas, ataupun senang bahkan mungkin. Pastinya sedih dong, bahkan saya setiap ingat itu kayak mesti nangis, terus kayak harus gimana ya aku habis ini gitu, kayak bener-bener bimbang di hari ini, pasti cemas dong, nggak mungkin kalau nangis. Jadi kan juga bilangnya takut bahwasanya takut tertinggal sama teman-teman. Nah, yang ditanyakan sebelumnya, Mbak Dia pernah punya merasakan takut hal seperti yang sama? Gambaran jangan di kuliah, ketika Mbak Dia selama di SMA. Pernah. Contohnya? Ketika daftar OSIS, jadi kayak takut, bisa nggak ya aku mimpin teman-teman, apalagi kan ketika dikandidatin jadi sekretaris kan kayak berat ya, apalagi kalau event-event gitu kan berat, terus kayak takut juga bisa terlaksana nggak ya, aku bisa nge-handle semuanya nggak ya gitu, tapi ternyata bisa. Kemudian rasa takut itu Mbak Dia tutupi dengan bagaimana perilakunya Mbak Dia? Berusaha maksimal di itu, maksudnya kayak aku terus nyoba ngasah skill di hal itu tadi. Seumpama di event ini ya, aku ngoptimalin di event itu, jadi kayak biar maksimal aja gitu.
dengan begitu kan secara tidak langsung Mbak Dia sudah mengetahui kan, maksudnya kan Mbak Dia tadi bilangnya takut gitu, itu kan bahkan belum perasaan takut itu mungkin ketika Mbak Dia masih belum melebur ya di OSIS itu takut, gimana ternyata setelah beneran dijadiin takutnya itu ya dihilangkan dengan rasa tetap mencoba, tetap istilahnya tetap belajar kan ya, maksudnya yang mau mengupgrade diri. Apa bedanya dengan kuliah ini kalau saya tanya? Iya sih Bu, tapi kan kuliah itu kan ranahnya kan lebih luas ya, kan universitas gitu kan, kayak lebih jangkauannya lebih luas banget gitu kan. Kalau madrasah aliyah kan ya udah itu aja gitu kan, apalagi kita masih dibimbing. Nah di kuliah kan nanti kan ya udah kita sendiri gitu loh, kayak dosen pun ya kalau mau ikut ya mau, kalau enggak ya enggak gitu kan. Nah itulah yang bikin saya takut. Kenapa Mbak Dia mikir kalau kuliah bakalan sendiri? Soalnya nggak tahu, maksudnya soalnya aku nggak punya kenalan teman-teman atau kakak yang itu kayak aku lihat di sosmed aja ya, kayak itulah hedonya universitas di sana kayak gini, kayak semuanya itu sendiri dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak masih standar TikTok. Oke, berarti kan masih belum tahu realitanya ya. Nah, ketika tadi saya sudah bertanya nih, kayak mungkin permasalahan yang pernah Mbak Dia rasakan dan serupa dengan sekarang itu, katanya dulu pas OSIS takut. Nah, sama halnya sebenarnya Mbak, ketika Mbak Dia mau terjun ke dunia universitas, kita kan masih belum tahu gambaran besarnya bagaimana. Nah, nanti ketika misal Mbak Adia di sana di univ benar-benar tidak berkembang dan bahkan menemukan orang-orang lebih wow, itu pasti kayak kita punya rasa minder ya. Nah ketika punya rasa minder itu, Mbak Adia pernah kalah dalam satu hal? Pernah. Ketika event lomba-lomba gitu ya. Ketika kalah, apakah stuck di sana ataupun ada perkembangan? Pastinya stucknya ya ketika waktu itu aja, maksudnya kayak sedihnya di waktu itu. Tapi terus ketika ada event lagi untuk kita mencoba ya terus coba ya, kadang gagal kadang berhasil. So intinya ya, apakah kegagalan ini harus dicoba. Apakah kegagalan ini hanya sekali? Jelas tidak, masih banyak lagi kegagalan-kegagalan yang akan kita lewati. Nah tadi kan tadi Mbak Adi bilang sebenarnya kita sebagai orang itu harus mencari jalan sendiri buat kita ke depannya. Di sini apakah Mbak Dia sudah mempunyai pandangan ke depannya kiranya untuk meyakinkan diri Mbak Adia tetap kekeh atau kokoh dalam pemilihannya jurusannya Mbak Adia? Sebenarnya aku tanya dulu deh ke Ibu ya. Ibu kan yang udah pengalaman dalam kuliah nih. Sebenarnya dalam dunia perkuliahan itu apa benar yang seperti yang POV yang tak tanyakan tadi, di kuliah itu kita itu berjuang masing-masing. Maksudnya kayak ya udah aku ngerjuangin tugas-tugasku sendiri tanpa adanya teman-teman yang membantu kita gitu loh. Apakah seperti itu? Apakah benar? Kalau dari POV Ibu sendiri yang udah pengalaman kuliah gitu ya. Ya ini kita sering-sering dulu ya. Nah, jadi kalau sepengetahuan Ibu juga, karena Ibu juga dulu takut, sama pandangannya kayak takut dulu kuliah kayak lebih serius gitu ya bawaannya daripada SMA SMP, lebih serius. Nah bahkan dulu Ibu juga pernah kayak punya sempat pemikiran ketika udah di kelas, ada kan beberapa anak yang sudah kayak aktif, udah kayak ada bekal lah sebelumnya. Ya mungkin dari Ibu sebenarnya sudah ada bekal, tapi mungkin masih belum sepercaya diri orang itu. Nah gini, kalau kita melihat kemampuan orang kan beda-beda. Kenapa Ibu jadi mikir gini, kenapa anak ini kok sangat pede dalam mungkin di kelas gitu ya, ke dosen sering tanya, karena dia sudah melewati fase itu. Maksudnya melewati fase itu, kita belum melewati fase yang dia sudah lewati mungkin. Nah si anak ini mungkin ketika di SMA dia sudah pintar ngomong ataupun organisasinya dia bagus, di secara akademik dia bagus, mungkin dia seperti itu. Nah sebenarnya Ibu ya juga sudah punya bekal gitu loh di dalam jurusan ini, tapi mungkin Ibu tidak sepintar dia. Maksudnya di dalam ranah akademik ataupun cara berbicara dia mungkin lebih luas, lebih gampang lah, lebih pede. Nah mungkin Bu mikir kok anak itu, nah setelah mikir kok anak itu bisa, kita ceritalah ke orang itu, maksudnya kamu itu kenapa sih kok bisa percaya diri itu di kelas gitu. Nah akhirnya dia ngomong gini, kok pergi gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita dibilang sendiri, ada kalanya kita di masa fase-fase itu juga sendirian, merasa sendiri. Ada fase dimana ada teman kita yang membantu kita, menyemangati kita. Nah, mungkin kita semangat bisa juga dapat dari orang lain ya. Kayak misalnya
ya tadi yang ibu tanyain kan ke temen ibu, oh ternyata semangat cara kamu gini ya buat apa ya, ya pasti ibu juga nanya sebelumnya anak ini ya juga nggak sepede itu buat meyakinkan dirinya ke univ itu juga gitu. Akhirnya sampai univ ya gimana caranya aku yakin dengan pilihanku aku harus berkembang di sana, nggak stuck kayak pikiran yang ada di pikiran aku sekarang kayak gitu. Jadi kalau dibilang Mbak Adia kuliah itu menggendong sendirian ya nggak juga, karena di sana kita apa ya, pasti mempunyai beragam macam orang yang harus kita hadapi, entah itu kita nanti ketika nugas gimana, entah ada teman yang emang sangat excited ngerjain tugas, jadi nggak harus sendirian. Jadi bagaimana cara kita mengupgrade diri itu. Oh seperti itu. Terus Siap-siap. nah, jadi ketika Mbak Adia sendiri, apakah ada arahan kedepannya bagaimana untuk meyakinkan diri Mbak Adia dalam jurusan ini? Soalnya kan kalau dibilang ini termasuk ranah yang hampir serius ya Mbak ya, karena kan ini juga menyangkut kepada karir atau perencanaan karir Mbak ke depannya gitu. Kalau misalnya stuck di sini harus ada pandangan ke depannya gitu. Kalau dari Mbak Adia apakah sudah ada pandangan atau bagaimana dalam ya harus percaya kepada diri sendiri gitu? Iya sih, sebenarnya kalau mau ngambil langkah ke UIN juga makin berat, kalau ninggalin dua-duanya itu makin berat. Jadi kayaknya tetap saya milih di jurusan ini di kampus yang di univ yang negeri umum ini tadi. Tapi ya mungkin kayaknya perlu sharing ke banyak orang dulu, kayaknya sambil nanti jalan sambil sharing ke orang, mungkin ke ibu ini juga kan udah dapat penjelasan sedikit dari ibu kalau kuliah itu tidak semenakutkan itu gitu kan. Ya, mungkin sambil cari pengalaman dari teman-teman yang lainnya, kakak-kakak yang lainnya yang lebih itu, jadi kayak sayanya yang harus terbuka gitu. Itu sih. Mbak Adia sudah ada perubahan mindset menurut Mbak Adia dari di sini? Iya, ada. Kenapa? Karena ya merasa lebih percaya diri aja. Oke, ya bagus, percaya diri. Nah, jadi ibu harapkan sebenarnya ya dari konseling ini bisa membuat Mbak Adia lebih percaya diri, karena kan dari tadi yang dibahas oleh Mbak Adia rasa takut, rasa minder, rasa nggak percaya diri. Nah itu sebenarnya pikiran-pikiran dan hal-hal negatif. Makanya saya tanya ke tadi, setelah Mbak Adia merasakan takut, apa sih hal negatif atau pikiran negatif apa yang ada di dalam Mbak Adia? Sedih itu pasti, gagal itu pasti ada, tapi kan ya, gimana kita cara menyikapi kegagalan itu sendiri. Ada kata-kata nggak sih biasanya kegagalan itu ada sebuah pelajaran? Nah, gitu. Iya, Jadi dari kegagalan itu kita bisa belajar. Jadi apa yang Mbak Adia, mungkin ini sudah hampir penghujung ya, jadi saya mau tanya apa yang Mbak Adia rasakan setelah melakukan konseling ini? Yang tadinya kan saya lebih nggak terarah ya, maksudnya masih bimbang juga mau ngambil yang di UIN atau yang di sini, yang di univ yang negeri itu. Kalau sekarang lebih mantap lagi di negeri yang ini. Cuman mindsetnya saya udah mulai ketata sih, kalau ya udah saya berarti yang harus berkembang untuk di jurusan ini bagaimanapun caranya, pokoknya saya harus berkembang di jurusan ini dengan berbagai cara. Nah itu yang harus lebih dikembangkan lagi mindsetnya gitu. Oke, kita beri aplaus buat Mbak Adia. Ya, jadi sebenarnya harapannya Ibu juga kurang lebih sama ya sama Mbak Adia. Dan di sini Ibu selama proses konseling, makanya tadi Ibu kayak sedikit menyangkal ya dengan pemikiran yang Mbak Adia berikan dan Mbak Adia jelaskan. Sebenarnya loh kayak gini gitu loh. Adalah cara-cara lain yang bisa membuat kita untuk percaya diri lagi untuk kedepannya. Nah, ini Mbak Adia kan mungkin kita Ibu ambil kesimpulan dulu ya, bahwasanya di dalam proses konseling ini Mbak Adia tadi menceritakan pertama bahwasanya bingung ya antara memilih SNBP yang jalur SNBP atau SPAN tadi, milih yang UIN atau umum, karena juga bukan ke dirinya Mbak Adia aja, tapi ada perihal orang tua ya yang mungkin sana agak keberatan. Nah jadi Mbak Adia tadi di sini sudah mulai mengetahui prioritas pilihannya mau dikemanain. Nah setelah sudah mantap nih, masih juga di prodinya ternyata masih ada rasa kurang percaya diri dan takut untuk melakukan jurusan itu karena merasa dirinya masih kurang dan takut ketika kuliah itu tidak bisa berkembang, dan bahkan takutlah sama teman-teman lainnya yang mungkin nanti bisa takut dan minder seperti itu. Nah setelah tadi ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing, ternyata Mbak Adia di sini sudah mulai
sadar akan pikirannya bahwasanya sebelum kita melakukan pengalaman itu sebenarnya kita tidak tahu apa kenyataan yang akan terjadi pada diri kita. Makanya kita nggak boleh berpikiran negatif dulu. Nah, kalau ayah saya bilang ya Mbak ya, setiap kita melakukan sesuatu itu, misalnya kalau kita sakit itu jangan berpikiran aduh sakit, aduh pusing, jangan. Kalau ayahnya ibu itu biasanya dulu ketika kan di perantauan ya jauh juga pasti bilangnya kalau ya kakak sakit gitu, terus ayah pun pasti bilang kepada diri sendiri, mata aku sehat, aku senang, aku bahagia. Jadi kan itu afirmasi positif. Nah, ketika mungkin afirmasi positif itu bisa mengalir pada diri kita itu beneran bisa sembuh. Ya, sama halnya dengan pikiran negatif Mbak tadi. Kan Mbak Adi sebenarnya belum melakukan hal terjun langsung ke dunia kuliah langsung ya. Tapi Mbak Adi sudah mempunyai aduh gimana, takut, aduh gini. Nah, halnya seperti itu. Coba kita tanamkan kepada diri kita kayak hal-hal afirmasi positif. Aku bisa kok, aku yakin. Alah, teman aku aja bisa, masa aku nggak bisa gitu. Nah, Mbak Adia, ketika Mbak Adia merasa gagal, itu hal yang wajar. Tapi bagaimana cara diri kita nanti menyikapi kegagalan itu sendiri? Apakah mau stuck di sana? Pilihannya hanya dua, mau stuck di sana atau bangkit kembali. Ya, pintar. Nah itu. Nah, jadi kiranya tadi Mbak Dia sudah menemukan hal-hal yang harus diubah ya gitu. Oke. Nah mungkin karena waktunya sudah tidak lama lagi, kiranya Mbak Adia ini sudah kurang beberapa menit lagi ya, 40 menit. Nah kalau Mbak Adia sendiri habis ini ada kegiatan apa nih? Orang sibuk sih biasanya ngapain? Enggak sih Kak, kan karena udah akhir-akhir ini ya, udah OSIS juga udah selesainya, udah pernah juga kan udah kelas 12 gitu kan. Jadi habis ngerjain project kayaknya habis dari sini pulang sih Kak. Ya udah ya pulang istirahat di rumah. Oke, selain berarti jadi milik SNBP, kira-kira mau berangkat ke UNIF-nya nih kapan? Kayaknya sih bulan Agustus ya. Kemarin saya baru daftar di asrama sih, jadi ini juga kebetulan bentar lagi juga daftar wawancara, maksudnya proses wawancara gitu kan. Jadi nunggu kalau sudah fix diterima di asrama tersebut, saya mau berangkat. Kayaknya kalau jadi semoga sih keterima ya Bu. Yang itu dari jadwal yang kemarin ada di posternya itu kayaknya bulan Agustus itunya baru ke tempat pendidikan tadi. Dia datang asrama nih. Iya. Orang tua gimana? Setuju. Kayak setuju tuh kayak kalau aku tanya ke orang tua gitu ya, adik jadi daftar asrama ya terserah gitu, kayak sebenarnya setuju tapi setujunya kayak terpaksa gitu loh. Tapi ya udah. Tapi ya mungkin karena tadi UIN itu di Sermon doa harusnya gitu ya. Tapi mungkin kayaknya asrama juga nggak selera itu kan, makanya saya daftar di asrama soalnya nggak selera di kos gitu loh. Butuh orang rame karena biasanya orang mondok itu harusnya udah bisa rame, tiba-tiba dalam keadaan sepi kayak gitu kayak aneh aja. Dulu pernah di asrama juga? Kebetulan iya, dulu Ibu juga malah sharing ya, gak apa-apa ya sedikit. Nah jadi Ibu dulu 6 tahun juga mondok. Terus pas Ibu merantau ke Malang itu emang awalnya mau mondok juga, tapi kayak pondoknya di Malang tuh gimana ya, kayak nunggu kuota habis dulu baru nanti bisa daftar. Jadi menunggu orang keluar. Nah sedangkan kan daripada nggak dapet tempat tinggal, jadi minimal asrama. Tapi kalau emang ngekos tuh nggak dibolehin sama ayah kan. Ibu juga punya kakak dulu yang kuliah di Malang juga. Kayaknya gak apa-apa deh adik di Malang kok, asal jangan ngekos aja gitu, kayak gitu. Jadi sama-sama di asrama juga. Sama-sama di asrama. Jadi tapi asrama itu menurut saya enak ya, karena apalagi kan asramanya Mbak ini bukan kampus UIN ya, kampus umum ya, yang mana mungkin sepengalamannya Ibu juga biasanya kalau di asrama itu ada juga nulisnya. Jadi ya tetap ada kegiatan, tetap ada tata tertib yang harus dipatuhi, tapi mungkin tidak sepadat anak UIN-an gitu kan. Ibu juga punya temen nih anak di UIN Malang. Nah itu ya kalau masih semester awal itu masih sibuk taklim, terus kalau diajak keluar itu kadang dulu agak bisa deh masih taklim, masih ini ada jamaah kan, nanti ada takzir gitu ya, bundanya ada nikop apa. Makanya itu rasanya gitu. Ya mungkin kalau orang pondok sama pondokan bisa paham ya. Oke. Nah mungkin
cukup sekian ya Mbak ya untuk Iya. yang kita pada hari ini. Semoga Ibu berharap sih dari adanya konsul ini bisa membuat Mbak Adia kedepannya lebih punya pandangan lagi untuk kedepannya. Terima kasih Mbak Adia. Ibu juga mohon maaf ya jika selama proses konseling ini terdapat banyak salah kata atau salah perbuatan yang itu membuat Mbak Adia tidak enak kepada Iya, Ibu. sama-sama Mohon Ibu. dimaafkan. Bisa kan dilanjut lagi di session selanjutnya? Ini kurang berarti. Iya, kurang. Nggak apa-apa. Nanti mungkin di sesi kedua bisa dengan permasalahan yang sama ataupun dengan permasalahan yang beda. Nanti aku laporin ke Bu kalau aku udah bisa berkembang di univ ini tadi. Oke, ditunggu ya. Iya, bener. Oke. Siap-siap dan semangat untuk kuliahnya. Mungkin cukup sekian. Ibu Mami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adia. Iya, sama-sama Ibu.